Selamat pagi, Amang Inang yang dikasihi Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis di dalam kitab 2 Korintus pasal 3 ayat 4. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Saudara-saudari, ada saja orang yang menyebut dirinya sebagai pelayan Tuhan, tetapi mengerjakan segala sesuatu agar mendapat pujian, mendapatkan keuntungan pribadi. Tujuannya, prestisenya, dan untuk mengisi pundi-pundi kantong pribadinya. Berbeda dengan pengajar palsu yang mencari keuntungan dan juga pujian yang sia-sia. Namun Rasul Paulus dan rekan-rekannya melayani dengan maksud yang murni dan juga dengan motivasi yang benar. Bagi Paulus, surat pujian mereka satu-satunya adalah perubahan sifat dan hidup jemaat Korintus serta kesetiaan mereka kepada Injil. Itu cukup tertulis di dalam hati saja, tetapi dapat dibaca secara terbuka oleh semua orang yang menyaksikannya. Bagaimanapun, jemaat sebagai buah penginjilan adalah surat Kristus yang isi beritanya ditulis oleh pelayanan. Paulus dan rekan-rekannya bukan dengan tinta yang akan luntur, tetapi dengan Roh Kudus pada hati setiap orang yang percaya. Paulus sadar bahwa semua itu adalah pekerjaan Allah melalui Roh Kudus yang memberi kesanggupan kepada mereka sebagai pelayan. Roh Kuduslah tokoh yang bekerja di dalam hati setiap pendengar sehingga mereka menanggapi Injil yang disampaikan oleh Paulus dan para pelayan Tuhan lainnya. Bagi mereka yang percaya, Roh Kudus akan menghidupkan dan memperbaharui. Paulus dan para pelayan lainnya hanya alat di tangan Tuhan untuk menebarkan Injil. Tidak boleh ada seorang pun bermegah atas keberhasilan pelayanan dan pemberitaan Injil. Saudara-saudari, kita tidak boleh mencari keuntungan karena Injil dan pujian yang sia-sia atas prestasi dan hasil pelayanan kita. Semua itu terjadi karena karya Roh Kudus. Yang terpenting ialah apakah buah Injil yang kita beritakan membuahkan manfaat. Apakah kita sudah menjadi surat Kristus yang terbuka, yaitu perubahan sifat dan hidup yang dapat dibaca oleh semua orang. Marilah kita menjadi kesaksian bagi dunia ini supaya dunia mengenal kita sebagai murid Kristus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu saat ini memberitakan kebenaran kepada kami sehingga kami boleh benar-benar yakin seutuhnya kepada Kristus, sebab Dialah juru selamat yang hidup kekal sampai selama-lamanya. Biarlah Tuhan Yesus melalui Roh Kudus-Mu, itulah yang senantiasa mendorong kami, membimbing kami, agar kami tetap yakin akan juru selamat kami yang hidup, yaitu Kristus. Begitu juga Tuhan untuk jemaat-Mu saat ini, Engkau yang memberkati mereka, jauhkan mereka dari segala mara bahaya, jauhkan mereka Tuhan dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak baik di hadapan Tuhan. Inilah doa kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya dan juga persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai saudara sekalian. Amin.